Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesrini Sapitri dengan NPM 0371190026 dari kelas B semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Papua. Di sini saya akan mempraktikkan serta menjelaskan cara pembuatan dari alat peraga puzzle matematika untuk materi KPK dan FPB pada kelas 4 SD. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan dosen pengampu Ibu Ratih Purnamasari MPD. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menampilkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan puzzle matematika tersebut. Yang pertama, ada cutter dan gunting. Yang kedua, ada penggaris. Yang ketiga, ada alat tulis. Yang keempat, ada styrofoam ukuran besar. Yang kelima, ada karton. Yang keenam, ada kertas lipat. Yang ketujuh, ada double tip. Dan yang kedelapan, ada kardus. Selanjutnya, yuk kita simak video singkat cara pembuatan dari alat peraga puzzle matematika tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan cara penggunaan dari alat peraga puzzle untuk materi FPB dan KPK. Di sini saya memiliki 3 kolom mendatar. Di sini fungsinya 3 kolom mendatar ini untuk lembar kerjanya atau angka hitungan yang ingin dicari penyelesaiannya. Sedangkan untuk kolom menurun dari 1 sampai 10 ini digunakan untuk mencari angka dari faktor-faktor atau kelipatan-kelipatan dari angka yang terdapat pada 3 kolom tersebut. Lalu, selain itu di sini pun saya menggunakan segitiga-segitiga. Segitiga-segitiga ini yang nantinya akan ditempelkan pada kolom yang sudah disediakan di sini. Fungsinya untuk mencari daerah hasil dari FPB dan KPK untuk nilai-nilai atau angka yang terdapat pada kolom mendatar tersebut. Misalnya, kita akan mencari angka terkecil terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan angka 2, angka 4, dan angka 8. Lalu, ketiga angka tersebut kita susun dan kita tempel pada kolom mendatar di atas. Kita susun dari angka 2 terlebih dahulu. Lalu kita pasang angka 4.
Yang terakhir kita pasang angka 8. Sudah terpasang semua, kita akan mencari untuk kolom menurunnya. Karena angka terbesarnya itu angka 8, maka untuk kolom menurunnya kita cukup menggunakan angka 1 sampai angka 10. Seperti contoh berikut. Lalu 10 angka ini kita tempelkan pada kolom menurun. Setelah terpasang seperti ini, kita akan mencari hasil dari faktor 2, 4, dan 8 terlebih dahulu. Setelah terpasang semua, selanjutnya kita akan mencari dari angka terkecil terlebih dahulu, yaitu angka 2. Maka angka 2 ini memiliki faktor yaitu 1 dan 2. Maka pasangkanlah segitiga berwarna sesuai dengan kolom 2 tersebut, yaitu warna biru. Karena faktornya 1 dan 2, maka kita tempel di 1, lalu kita tempel di 2. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 4. Faktor dari 4 yaitu ada 1, 2, dan 4. Lalu kita akan memasangkan segitiga berwarna sesuai dengan angka 4 pada kolom mendata, yaitu warna hijau. Pada angka 1, angka 2, dan yang terakhir pada angka 4. Lalu ada angka 8. Angka 8 ini memiliki faktor yaitu 1, 2, 4, dan 8. Maka sama seperti langkah sebelumnya, kita akan memasangkan segitiga yang sesuai dengan warna angka 8, yaitu warna merah, pada faktor-faktor yang telah diketahui. Yang pertama pada angka 1, yang kedua pada angka 2, yang ketiga pada angka 4, dan yang terakhir pada angka 8. Sesudah tertempel seperti ini, maka untuk kolom-kolom yang kosongnya kita tempelkan warna putih untuk pembeda antara warna faktor-faktor yang telah dicari. Kita tempelkan. Lakukan penempelan ini hingga semua warnanya terisi dengan lengkap. Karena sudah ketahuan, karena nilai FPB-nya sudah diketahui yaitu 2, maka sekarang kita akan mencari nilai KPK dari 2, 4, 8. Tetapi sebelum kita mencarinya, kita akan mencopot segitiganya ini terlebih dahulu. Copot segitiga ini sampai semuanya terlepas tanpa terkecuali. Lepas tanpa terkecuali. Setelah semua terlepas kembali hingga kosong, tidak ada puzzle yang segitiga tadi, maka kita akan bisa mencari KPK-nya. Yang pertama, kita akan mencari KPK dari angka 2, di mana KPK atau kelipatan dari angka 2 ini yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka kita akan tempelkan segitiga ini pada angka-angka yang telah disebutkan tadi.
Yang pertama, kelipatan dari 2 yaitu ada 2 sendiri. Kelipatan dari 2 lainnya yaitu ada angka 4. Lalu kelipatan berikutnya ada di angka 6. Lalu kelipatan berikutnya lagi ada di angka 8. Dan yang terakhir dari 10 kolom menurun ini yaitu di angka 10 untuk kelipatan dari nilai 2. Lalu berikutnya kelipatan dari nilai 4 yaitu ada 4 dan 8. Kita akan memasangkan di kolom 4 dan kolom 8. Yang pertama yaitu ada di kelipatan 4 di angka 4 dan berikutnya ada di angka 8. Nah, yang terakhir kelipatan dari 8 yaitu ada di angka 8. Karena kita di sini hanya menggunakan 10 menurun. Maka kita pasangkan angka 8. Lalu kita tempel terus segitiga berwarna putih ini hingga semuanya terisi. Nah, apabila sudah terpasang semua segitiganya, maka kita sudah bisa mengetahui kelipatan dari 2, 4, dan 8. Sama seperti FPB tadi, untuk mengetahuinya kita lihat warna yang berbeda tetapi memiliki urutan yang sejajar, yaitu ada di angka 8. Untuk 2 ada di angka 8, 4 di angka 8, dan 8 sendiri ada di angka 8. Maka dapat disimpulkan bahwa KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari angka 2, 4, dan 8 yaitu nilainya angka 8 atau bernilai 8. Baik, begitulah cara penggunaan dari alat peraga Fazil untuk materi FPB dan KPK. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.